Ustaz Abdul Somad. Soalan pertama, siapakah itu Wahabi? Apakah sebenarnya yang diperjuangkan? Dipersilakan Fadil Ustaz. Wahabi bisa tengok kitab yang ditulis oleh Mufti Syafi'iyah, namanya Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Syekh Muhammad Zaini Dahlan faqih, ahli fiqih, dan dia juga seorang ahli hadis. Makanya semua sanad-sanad, hampir semua sanad-sanad Sahih Bukhari, saya menulis risalah doktorah Syekh Muhammad Hasim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia. Maka di atas itu dia mengambil Sahih Bukhari ini dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Kemudian dari guru-gurunya salah satu nama dalam sanadnya itu adalah Syekh Muhammad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Hijaz. Hijaz itu maksudnya Makkah Madinah dulu. Maka dia ada menulis nama kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Apa yang dimaksud dengan Wahhabiyah? Mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang diperjuangkan? Memerangi takhayul, bid'ah, khurafat. Maka selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Oleh sebab itu, tapi yang tidak digemari adalah hanya berpegang kepada satu qaul saja, berpegang kepada satu pendapat, padahal ulama dalam masalah ini banyak pendapat, tasyaddud. Maka membaca bantahan-bantahan ulama tentang ini, diantaranya adalah yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Judul kitabnya Khawarijul Asr. Cari PDF Khawarijul Asr. Itu yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah juga berjudul Al-Bayan lima yushghilul adhan, menjelaskan tentang masalah-masalah yang menyibukkan pikiran, tentang masalah talafuz bin niat usolli, tentang masalah tahlil arwah, tentang masalah mengirim bacaan pada orang yang sudah mati meninggal dunia, tentang masalah membayar zakat fitrah dengan beras atau dengan uang, tentang masalah sebenarnya masalah khilafiyah yang lama-lama saja. Maka para ulama-ulama pun memberikan bantahan-bantahan. Bahkan saudara kandungnya sendiri pun memberikan bantahan. Namanya Sulaiman bin Abdul Wahhab, menulis kitab bantahan untuk saudara kandungnya. Nah, inilah yang terkait dengan seperti yang saya ketahui. Elok kitab ini dibaca, cari dalam bentuk PDF Fitnatul Wahhabiyah Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para guru, asatidzah wal asatidzah, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah dimanapun berada. Telah kita simak tadi dari guru kita, yaitu Guru Nda, tokoh Aswaja yang selama ini ditakuti oleh kelompok Salafi Wahabi, yaitu beliau Al-Ustadz Abdul Somad, ya, atau UAS. Ustadz Abdul Somad ini membongkar dengan jelas kesesatan dari Salafi Wahabi yang saat ini kesesatannya sudah mewabah atau merajalela di banyak tempat. Untuk itu kita perlunya anak-anak kita selamatkan generasi kita, generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai terkontaminasi oleh sekte sesat Salafi Wahabi. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil, beberapa poin yang kita jadikan referensi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwasanya ulama-ulama terdahulu, ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah menunjukkan, menjelaskan betapa sesatnya kelompok Salafi Wahabi. Jadi Wahabi ini bukanlah barang baru, ya. Sudah sejak lama dulu ulama-ulama kita, ulama Aswaja ini memberikan julukan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Wahabi. Jadi salah besar adalah sebuah fitnah kalau kemudian
julukan Wahabi ini dulunya dilakukan oleh Syiah. Ini sebuah kebohongan dari Wahabi sendiri. Mereka ingin menutupi jejak kelam mereka dahulu, sehingga betapa buruknya istilah Wahabi ini. Mereka berupaya untuk mengubur dalam-dalam tentang Wahabi atau kejahatan tokoh mereka, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, yang melakukan pemberontakan, sehingga nanti diharapkan generasi ke depan tidak paham atau sudah bisa diubah sejarahnya, seolah-olah Wahabi ini baik, ingin menyelamatkan umat. Mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ingin kembali kepada manhaj salaf atau manhaj Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi biar terkesan seperti itu ya, biar terkesan baik. Padahal kalau kita belajar sejarah dulunya, betapa kelamnya yang dilakukan berupa kejahatan dari kelompok Salafi Wahabi. Bahkan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz guru kita, Ustadz Abdul Somad, tentang tulisan dari Syekh Zaini Dahlan, ya, Mufti Mekah atau Mufti Hijaz, Mufti Syafi'i, ya, bermadzhab Syafi'i, tentang kejahatan Salafi Wahabi, ya. Dulunya namanya Wahabi sejak dulu, kemudian mereka ingin ganti kulit, ya, ingin covernya diganti biar orang itu bodoh, orang awam ini bisa tertipu, sehingga mereka menamakan dirinya sekarang dengan nama yaitu Salafi atau manhaj salaf. Tapi isinya sama saja, ya, ini cikal bakalnya sudah sejak zaman dahulu yang sudah diingatkan oleh ulama kita semuanya, diantaranya yaitu Mufti Mekah Syekh Zaini Dahlan, dan beliau itu membuat sebuah kitab yaitu Fitnatul Wahabi. Ya, betapa kejinya kelompok Salafi Wahabi, ya, bukan hanya sesat tapi mereka juga sangat ekstrim pemahamannya, sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi, mereka sangat tasyadud ini maksudnya adalah sangat ekstrim, ya, sangat radikal, sangat kaku dalam beragama, sangat tekstual sekali, ya. Jadi mereka ini sangat menuhankan teks, ya, bukan memaknai dari apa itu dari teks itu, bukan mencari konteks dari setiap teks, tapi mereka menuhankan teks itu sendiri, kemudian menghilangkan akal, ya, menghilangkan peran akal. Padahal kita tahu manusia ini diberikan oleh Allah itu akal, bahkan dalam beragama pun kita harus dalam keadaan berakal atau dalam keadaan berakal sehat atau waras. Nah, ini diantara kelemahan, kejahatan, dan kesesatan dari kelompok Salafi Wahabi. Nah, mereka senantiasa mempersoalkan hal yang bersifat khilafiyah sejak zaman dulu sampai sekarang, tidak ada selesai-selesainya. Inilah yang kemudian menyebabkan kemunduran umat, ya, sehingga umat Islam tidak produktif. Kenapa? Karena yang dibahas kelompok Salafi Wahabi ini ya cuman bolak-balik muter-muter itu saja. Ziarah kubur, tahlilan, yasinan, istighosah, sholawatan, ya, kirim Al-Fatihah, kirim bacaan Al-Quran, dan sebagainya. Ya, itu saja yang mereka pahami, yang mereka ketahui. Seolah-olah mereka ini mengoreksi amalan umat Islam di luar kelompok mereka. Seharusnya yang paling layak untuk dikoreksi, yang bermasalah adalah mereka sendiri. Itulah yang mereka itu tidak sadar diri, ya, karena tertutup kesombongan itu tadi, sehingga mereka tidak sadar bahwasanya mereka ini sangat begitu banyak kesesatannya. Nah, itu tadi keburukan atau kejahatan dari kelompok Salafi Wahabi. Mereka tasyadud dalam beragama, kemudian mereka ini suka usil dengan amaliyah umat Islam yang lainnya, kemudian suka protes dengan amaliyah umat Islam lainnya, sehingga mereka ada nampak sombong, sehingga seolah-olah kelompok apapun di luar kelompok mereka ini pasti sesat dan harus diperbaiki, harus menjadi Wahabi, ya. Jadi target mereka ini mencari anggota, yang merekrut sebanyak-banyaknya agar kaum awam, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak pernah mondok, tidak paham tentang agama, dengan begitu mudahnya mereka rekrut sehingga menjadi kelompok pengikut Salafi Wahabi. Nah, ini yang mereka targetkan, mencari yaitu Wahabi sebanyak-banyaknya. Nah, mencari rekrut anggota agar nanti banyak Wahabi
yang bertambah ya. Mereka menambah anggota dari Wahabi yang mereka cari, yaitu mangsanya adalah kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang awam, yang tidak begitu mendalam tentang agama. Tapi mereka takut kalau berhadapan dengan ulama-ulama NU, ulama yang beneran, tokoh-tokohnya atau kiainya, mereka sangat takut sekali. Mereka nggak berani. Mereka beraninya hanya menyesatkan kaum-kaum awam dari Nahdlatul Ulama atau kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Ustaz Abdul Somad bahwasanya betapa kejinya pemahaman dari Muhammad bin Abdul Wahhab, betapa mereka sangat menyimpang. Ya, pemahaman dari Muhammad bin Abdul Wahhab ini ya, sejak awalnya, sejak kecilnya itu sudah ada keanehan. Orang yang keras kepala, kemudian tidak mau menerima nasihat, terus dihinggapi dengan sikap sombong. Sehingga kemudian kakaknya sendiri yang bernama Mu'adz Sulaiman bin Abdul Wahhab ini juga memberikan bantahan betapa adiknya ini adalah adik yang sangat membandel. Ya, sehingga ketika tumbuh semakin dewasa, maka muncullah sikap ekstrim, sikap radikalisme yang ada dalam diri Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, ini betapa jahatnya Salafi Wahabi dari dulu sampai sekarang. Bahkan mereka ini melakukan pemberontakan di Hijaz. Ya, Hijaz itu adalah nama dulunya, yaitu Mekah Madinah sekarang. Dulunya namanya Hijaz. Mereka melakukan pemberontakan dulu. Hijaz ini masih dikuasai oleh Sunni berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian direbut oleh Ibnu Saud, kemudian bersengkongkol dengan tokoh spiritualnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi konspirasi antara Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Ibnu Saud, kemudian dibantu oleh Inggris. Bahkan di situ ada tentaranya yang bernama Hamper ya. Hamper ini mata-mata Inggris yang berupaya untuk bagaimana menggulingkan kekuasaan di masa itu, yaitu kekuasaan dari Turki Utsmani. Akhirnya kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab berhasil bersama dengan Ibnu Saud dan dibantu oleh tentara Inggris, akhirnya mendirikan negara Saudi Arabia atau Arab Saudi. Ya, Saudi ini maknanya adalah Suud, karena yang mendirikan adalah Ibnu Saud atau Ibnu Saud atau Saudiyah. Ya. Nah, jadi mereka menggulingkan paham Sunni yang sudah begitu lama ada di Hijaz. Ya, itulah kenapa kemudian sampai sekarang mereka masih memberlakukan paham Wahabi, walaupun tidak se ekstrim dulu, tidak separah dulu. Masih ada jejak Wahabi di Masjidil Haram ya, di Mekah Madinah. Tapi insya Allah lambat laun ini paham Wahabi akan semakin disingkirkan karena sangat berbahaya, kemudian menghambat sebuah kemajuan negeri atau kemajuan dari Arab Saudi. Nah, itu yang bisa kita petik, kita ambil pelajaran dari guru kita guru kita yaitu Ustaz Abdul Somad. Ya, beliau adalah tokoh yang sangat ditakuti oleh Salafi Wahabi. Kalau kita ingin tahu betapa kuatnya hujah dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita bisa mengikuti atau menonton dari konten YouTube Ustadz Abdul Somad. Insyaallah akan menambah wawasan kita, bahkan di situ dengan detail hujah-hujah yang beliau sampaikan, sehingga kita tidak ragu tentang paham Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita semakin paham tentang kejahatan dari Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya yang disebut sekarang dengan nama Wahabi. Ya, mereka jahat dan juga mereka sesat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita semuanya, generasi kita yang mendatang, generasi Ahlussunnah wal Jamaah, tidak terkontaminasi, tidak disesatkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.